berbicara tentang kematian, artinya semua makhluk yang Allah ciptakan di langit dan di bumi semuanya akan mati, Pak. Orang kaya mati, orang miskin mati, ya, raja-raja mati, ustadz mati, kiai mati, Pak. Jadi semua makhluk yang ada di alam ini mati. Lalu kenapa kita harus sombong di dunia ini? Kenapa kita harus sombong? Sehingga ada seorang penyair Arab yang bernama Imam Syauqi mengajarkan dan mengingatkan kepada kita. Beliau berkata seperti ini: tazawwad bitaqwa fa innaka la tadri iza hanal lailu hal ta'isu ilal fat kam min sahihin mata khairi illatin wa kam min alilin asyahi minad dahri. Persiapkan diri kita hidup ini dengan amal ibadah sebanyak mungkin, amal ibadah kebaikan kita, Pak. Kenapa? Kalau bapak dan ibu balik malam ini dari sini kemudian tidur, siapa yang bisa jamin besok pagi masih bisa bangun? Ya. Persiapkan diri kita dengan amal yang soleh, dengan perbuatan yang baik selama hidup di dunia. Kalau bapak dan ibu malam ini tidur, kata beliau, siapa yang bisa jamin besok pagi bangun? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang ngobrol ibu-ibu nih. Ulang ya Bu ya. Kalau dia tidak jawab, aku pantuni kamu Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa basyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, amma ba'd. Ahli musibah sekeluarga besar, semoga Allah jaga imannya, jaga kesehatannya, jaga Islamnya, dan mudah-mudahan dari semua apa yang terjadi untuk selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, para kiai, para ustadz dan ustazah yang hadir yang kami muliakan, wabil khusus sedikit aku tadi agak gemetar dikit Pak. Kan dek biasanya bakal duduk berdekatan dengan calon wali kota. Ya. Kalau pemimpin, bupati, wali kota dari kalangan partai itu biasa, Pak. Kalau dari konglomerat orang kaya juga biasa. Tapi kalau pemimpin kota pagar alam dari kalangan ulama dan kiai itu baru luar biasa, Pak. Betul apa benar? Betul apa benar, Pak? Nah, kalau betul didukung ke depan. Alhamdulillah malam ini saya mohon izin Ustadz, tadi pas masuk dipinta untuk memberikan saling bernasihat saja. Jangan lagi apa yang terjadi ini kita katakan musibah, Pak. Orang yang beriman itu setiap bencana yang terjadi, maka dia selalu mengambil nilai syukur dan ibadah di sana. Cuman kita orang Indonesia ini suka mengalihkan arti.
Padahal sudah jelas ketika ada orang meninggal, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makna lughatil arabiyah, Ustaz. Di sana dijelaskan qalu, sesungguhnya Allah berkata, inna lillahi. Nah, kalau sudah berkata inna itu artinya Allah itu bersumpah. Segala sesuatu yang datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu kenapa ketika ada orang meninggal ada musibah? Ya Pak ya. Kita pindah ke Al-Hadid ayat 22. Ma asabah mim musibatin fil ardi. Setiap bencana, setiap musibah yang menimpa yang ada di alam. Wala fi anfusikum, dan setiap bencana yang menimpa manusia illa fi kitab, takdir kita itu telah Allah tentukan min qabli an nabra'aha, jauh sebelum kita dilahirkan, Pak. Jadi takdir kita ini telah Allah tentukan, telah Allah buat, telah Allah atur sebelum kita lahir ke dunia. Itu takdir kita, Pak. Ya Pak ya. Belum bertuk depan pintu. Mata ngantuk, kopi kita memang belum metu, Pak. Sabar. Hujan lah udah lah terang di petang lagi. Ya. Jadi setiap musibah itu telah Allah tentukan. Takdir kita itu sebelum kita lahir telah Allah tentukan, Pak. Makanya sering ada istilah saya ungkapkan, kalau tidak mau meninggal suami, jangan bersuami, Bu. Ya. Kalau tidak mau meninggal istri, jangan beristri. Kalau tidak mau kehilangan dan meninggal anak, jangan punya anak. Itu rumus dunia. Jadi semua apa yang telah Allah tentukan, semua apa yang terjadi sebelum kita dilahirkan ke alam dunia ini, takdir kita telah Allah tentukan, Pak. Makanya kita begitu bayi lahir, setelah dibersihkan dia nangis. Nangis itu di dalam hadis Nabi, dia telah melakukan perjanjian kepada Allah. Nasibnya seperti ini, hidupnya nanti keberkahannya seperti ini telah Allah tentukan. Jadi kita ini, Pak, cuman menjalani takdir yang telah Allah tentukan. Ya, itu pengantar saja, Pak. Berapa menit aku nak ngomong nih? Ya, tidak kalah mega, Bu. 2 jam lah. Kalau kata Jawa Palembang, kacang panjang campur gula, Ustaz. Ceramah jangan panjang-panjang, kaget diomong ke wong gila. Ya. Nah, tentang kematian ini, Pak, coba kita pindah ke surat Al-Hadid ayat 2. Nomor surat 56 Al-Quran. 57 atau 56 nih? 57 ya. Dalam ayat kedua Al-Hadid itu Allah berkata seperti ini, lahu mulkus samawati wal ar. Allah itu raja yang menguasai kerajaan langit dan bumi. Nah, itu harus diingat, Pak. Allah itu raja yang menguasai kerajaan langit dan bumi. Lalu kalimatnya yuhyi wa yumi. Allah ciptakan hidup, kemudian Allah ciptakan mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, karena sesuatu telah Allah tentukan takdirnya. Pahami kalimatnya. Yuhyi itu hidup, wa yumi itu mati. Al-Hadid ayat 2. Kita pindah ke surat Al-Mulk juga ayat 2. Nomor surat 67 Quran. Apa rahasia ayat kedua Al-Hadid dan rahasia ayat kedua Al-Mulk ini? Dalam Quran surat Al-Mulk selalu kita ungkapkan, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi khalaqal mauta, Allah ciptakan mati. Ya. Mauta wal haya, kemudian Allah ciptakan hidup. Nah, dibalik oleh Allah, Pak. Kalau Al-Hadid tadi hidup dulu baru mati. Tapi Al-Mulk mati dulu baru hidup.
Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan mati kemudian hidup supaya kelihatan di antara kita ini siapa yang paling baik amal ibadahnya. Jadi kalau ada bencana, sesungguhnya Allah itu ingin melihat siapa yang paling baik amal ibadah di antara kita ini, Pak. Ma'asyiral muslimin, calon-calon jenazah yang saya hormati. Betul, Bu? Betul calon jenazah? Itu mati. Nah, kalau kita berbicara mati, coba kita kembali kepada Al-Hadid ayat 2. Lahu mulkus samawati wal ar. Allah itu raja yang menguasai kerajaan langit dan bumi, Pak. Kalau Allah itu raja, lalu siapa Allah? Dalam ayat ketiga, huwal awwalu wal akhiru. Allah itu zat yang awal dan yang akhir. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Allah adalah zat pencipta. Beda, Pak. Kalau Allah itu zat raja langit dan bumi, maka tiada batas kapanpun dia berhak mengakhiri dan mengawali. Tapi kalau manusia jadi raja, ada batas, Pak. Kepengen jadi gubernur 2 periode habis. Kepengen jadi wali kota 2 periode habis, Pak. Jadi anggota dewan 1 periode 5 tahun habis. Itu raja manusia. Artinya apa? Kalau kita ini manusia yang penuh dengan keterbatasan, kita harus sadar kelemahan kita, Pak. Makanya hidup ini, Pak, kalau kita tidak sering-sering sujud, akan menjadi manusia yang angkuh dan sombong berjalan di dunia ini. Jadi sering-seringlah kita sujud dan melihat ke bawah, melihat ke atas hanya ada alam dunia, langit, di situ ada makhluk-makhluk Allah. Sering-seringlah kita melihat ke bawah dan berdoa kepada Allah. Itu mati. Nah, kalau berbicara tentang kematian, artinya semua makhluk yang Allah ciptakan di langit dan di bumi semuanya akan mati, Pak. Orang kaya mati, orang miskin mati, ya, raja-raja mati, ustadz mati, kiai mati, Pak. Jadi semua makhluk yang ada di alam ini mati. Lalu kenapa kita harus sombong di dunia ini? Kenapa kita harus sombong? Sehingga ada seorang penyair Arab yang bernama Imam Syauqi mengajarkan dan mengingatkan kepada kita. Beliau berkata seperti ini. Tazawwad bitaqwa fa innaka la tadri iza hanal lailu hal ta'isu ilal fat kam min sahihin mata khairi illatin wa kam min alilin asahi minad dahri. Persiapkan diri kita hidup ini dengan amal ibadah sebanyak mungkin, amal ibadah kebaikan kita, Pak. Kenapa? Kalau bapak dan ibu balik malam ini dari sini kemudian tidur, siapa yang bisa jamin besok pagi masih bisa bangun? Ya. Persiapkan diri kita dengan amal yang soleh, dengan perbuatan yang baik selama hidup di dunia. Kalau bapak dan ibu malam ini tidur, kata beliau, siapa yang bisa jamin besok pagi bangun? Kamin sahihin mata khairi illatin wa kamin alilin asahi minad dahri. Berapa banyak orang yang mati itu, Pak, tidak sakit lagi. Ya. Orang tua bukan jaminan duluan. Anak muda juga bukan jaminan umurnya masih panjang, Pak. Kematian tidak pernah memberitahu kapan kita akan mati. Sadarkan itu. Nah, kalau berbicara kematian, Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Kalau Allah itu sangat sayang, Pak dan Ibu, ya, ciri kematian Allah ajarkan dan Allah ingatkan kepada manusia. Nah, ini ingat ini. Kalau manusia itu akan meninggal, kalau manusia itu akan wafat, maka Allah kasih cirinya kepada manusia. Kalau sudah dikasih tahu, itu tandanya Allah sayang. Makanya, Pak, ciri kematian itu ada 2. Pertama, ada ciri kematian itu yang datang dari luar.
Nah ini kita kenal Pak kalau dari luar nih. Orang lain tahu, kita pun tahu dari luar. Apa contohnya nih? Mata sudah mulai kabur, pendengaran sudah mulai kabur, ngomong sehari-hari banyak ngelantur, bahkan sudah banyak makan bubur, itu sudah dekat dengan alamku. Itu ciri. Betul Bu? Ibu ceramah deh ya di belakang masalah. Ya, kudoakan semoga suaminya nikah lagi lah. Ya. Jadi ciri kematian itu Ibu ada dua. Ada yang dari luar dan ada yang dari dalam ciri kematian. Pertama tadi ciri kematian dari luar. Kalau mata sudah mulai kabur, pendengaran sudah mulai kabur, makan sudah banyak makan bubur, ngomong setiap hari sudah banyak ngelantur, tidur sudah banyak di kasur, siap-siap sudah dekat dengan alam kubur, Pak. Ingatkan itu, Bu. Ya, Bu. Bu. Dengar. Apa dia Bu dengar tadi? Itu ciri kematian yang datang dari luar. Kemudian ada ciri kematian itu yang datang dari dalam kita, Pak. Makanya sehari-hari kita baca surat Yasin ketemu ayat wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang Allah panjangkan umurnya maka nikmat akan dikurangi. Itu rumus. Kita ini kalau umur panjang nikmat dikurangi, Pak. Apa ini contohnya? Kalau masih muda makan daun katu, makan daun kates, makan daun ubi, sehat. Coba sekarang dimakan, Pak. Rematik, asam urat. Betul, Bu? Bu, betul tidak? Halo. Itu ciri kematian dari dalam. Nah, itu ciri kematian yang datang dari dalam. Kalau dulu makan ijo-ijoan masih bisa kita makan daun katu, daun ubi, makan kubis, makan daun kates bisa sehat. Tapi sekarang kapan dimakan lah banyak penghasilan, Pak. Rematik, asam urat. Itu ciri kematian. Apalagi ciri kematian yang dari dalam. Dulu kita makan sate, makan daging hebat. Coba sekarang makan daging sapi, daging kambing. Jantung, darah tinggi, kolesterol. Nah, ingat-ingatlah itu Pak Arman. Ya. Itu ciri kematian yang datang dari dalam. Ciri kematian datang dari dalam. Makanya dalam sebuah hikayah Nabi Daud menjelaskan seperti ini. Manusia itu Allah kasih tahu kapan dia akan meninggal. Contoh, kalau dulu rambut kita hitam kemudian tumbuh uban. Ada yang belum ubanan sini? Belum. Ada tidak? Hitam nggak lo? Ya. Kalau rambut kita dulu hitam kemudian tumbuh uban, sama seperti orang berpuasa sudah hari ke-15, Pak. Artinya apa? Kalau dulu Bapak usia 30 tahun baru tumbuh uban pertama, artinya kalau saat ini usia kita 59 tahun 11 bulan 27 hari, balik ke lemburan surat wasiat, Pak. Ya. Artinya umur kita sudah dekat. Itu Allah kasih tahu, Pak, kapan kita ini kan wafat. Kalau kita berpikir ketika Allah kasih tahu ciri kematian menghampiri kita baik dari dalam maupun dari luar, bahwa membuktikan Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Cuman kita manusia ini kadang-kadang lupa. Padahal di situ diingatkan oleh Allah Al-Har ayat 18, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, siapkan dirimu dengan amal ibadah, dengan takwa sebanyak mungkin. Apa bekal yang akan kamu bawa kalau kamu mati? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah.
Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui sekecil apapun pekerjaan kalian hidup di dunia. Ya. Wala takunu kallazina nasullah fa ansahum wa anfusahum. Janganlah kalian manusia yang lupa kepada Allah sehingga Allah lupakan kamu, lupa kepada diri kamu sendiri. Ulaika humul fasikun. Orang yang lupa kepada Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik, Pak. Tahu fasik, Pak? Tahu fasik? Di dalam Islam ada istilah nifak, ada istilah munafik, ada istilah fasik. Nah, kalau sudah mendapat gelar fasik, parah manusia itu, Pak. Nah, ini aku jelaskan. Kalau manusia kena penyakit nifak, nifak itu artinya model ini, Pak. Kalau kita melihat orang lain melakukan kebaikan, tidak senang. Kalau kita melihat orang pergi ke majelis taklim, tidak suka. Kalau di kampung kita ada pengajian, tidak senang di dalam hatinya. Melihat saudara kita pakai jilbab yang bagus, bawa sorga. Melihat Ustadz Muhaimin pakai baju jubah yang panjang kayak di Arab katanya. Nah, kalau ada penyakit itu, maka kita kena penyakit nifak, Pak, dalam hati kita. Jadi penyakit nifak itu ada di hati manusia, di diri kita ada. Bisa bertanya kita. Kalau kita tidak senang melihat orang soleh, tidak mau dekat dengan orang yang baik, tidak senang melihat majelis taklim, bahkan membangun majelis, artinya hati kita kena penyakit nifak. Kalau tidak sembuh kena penyakit nifak, naik lagi penyakitnya, Pak. Ini dinamakan munafik. Nah, kalau ada galak dengar kebaikan, maka orang itu akan menjadi orang yang munafik. Orang munafik itu cuma 3 kata Nabi cirinya. Ayatul munafiki salasun izaza kazabah. Tanda orang munafik itu cuma 3 kata Nabi. Kalau berkata dusta, dipercaya berkhianat, berjanji mengingkar, itu cirinya. Nah, nifak, munafik naik yang keempat, level yang ketiga. Ini parah. Makanya Al-Quran itu paling banyak ditutup dengan kalimat ulaika humul fasikun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, fasik itu sudah kelas 3. Parah, Pak, kalau kita kena penyakit fasik. Siapa orang yang fasik? Bukan orang bodoh, Pak. Siapa orang yang fasik? Bukan tidak perguruan tinggi, luas ilmunya, Pak. Dia ngerti agama, tapi tidak mau mengajarkan. Dia hafiz Quran, tapi untuk dirinya sendiri. Ilmu agamanya luas. SMA, pondok pesantren. S1, YIN. S2, magister, ambil di luar negeri. S3, ambil di agama. Tapi gelarnya cuma untuk naik pangkat, naik gaji. Ilmunya luas, tapi tidak pernah mengajarkan kepada orang lain. Kalau debat masalah agama hebat, Pak. Tapi terdengar suara azan, tidak mau ke masjid. Ada majelis taklim di El Gontori setiap tanggal 7, 17, 27, tidak mau datang, Pak. Jadi kalau penyakit itu bahaya, Pak. Itu orang-orang yang fasik. Jadi orang fasik itu artinya orang yang tahu dengan agama, orang yang paham dengan ajaran agama, tapi mereka tidak mengajarkan kepada orang lain. Padahal Rasulullah ingatkan, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang yang belajar Al-Qur'an adalah orang yang mengajarkannya juga kepada orang lain. Itulah gambaran singkat yang sempat saya sampaikan malam ini. Mohon maaf atas segala keterbatasan waktu. Terima kasih atas segala perhatiannya, Pak. Mudah-mudahan almarhumah orang tua kita Haja Nelly Asmana Herawati binti Haji Hamid Dulani ini merupakan seorang hamba Allah yang diampuni semua dosa dan kesalahannya, diterima segala amal dan kebaikannya, dan ditempatkan di sisi surga Allah yang ridho dan diberkahi.
Dan kita yang masih hidup hari ini diberikan kesempatan untuk memperbaiki hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Melebong pisang baling dua ge, telebong pisang sabe, bapang sembayang ibung dide sama ngakupi dek begula pak. Usikum wa iya binafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.